Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, kami dari Universitas Islam As-Safiyah, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan kelas B. Kami di sini ingin menjelaskan apa itu flagellata darah dan jaringan. Dosen pengajar Ibu Korota Ayun, SSI MSI. Terdiri dari anggota kelompok yang pertama ada Rani Anissa Putri Chan dengan NIM 27220300056. Yang kedua ada Dea Siva Kamila dengan NIM 27220230057. Yang ketiga ada Muhammad Pawa Sofyan dengan NIM 27220230058. Yang keempat ada Hana Alicia Salsabila dengan NIM 27220230059. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, sudah tahukah kalian apa itu flagellata? Nah, flagellata itu berasal dari kata flagellum atau bulu cambuk. Flagellata juga bisa disebut maktisfora, mastik yang berarti bulu cambuk, paros yang berarti membawa. Nah, fungsi flagel itu sendiri sebagai alat gerak, alat peraba, alat penangkap mangsa. Nah, mereka itu memproduksi dirinya itu dengan cara pembalahan secara biner. Selanjutnya, flagellata darah dan flagella darah dan jaringan. Nah, dibedakan itu jadi dua jenis, yaitu ada phytoflagella dan zooflagella. Nah, kalau phytoflagella ini, dia itu mempunyai plastisida atau klorofil dan dapat berfotosintesis autotrofik. Nah, jadi kalau phytoflagella ini, dia itu bisa memproduksi makanannya sendiri karena dia itu mempunyai klorofil, sama seperti daun. Nah, terus yang kedua itu ada zooflagellata. Tidak mempunyai plastisida dan tidak dapat berfotosintesis atau bisa disebut heterotropik. Dia tidak bisa memasak makanannya sendiri karena dia tidak mempunyai klorofil. Nah, flagellata yang hidup dalam darah dan jaringan disebut hemoflagellata, termasuk ke dalam keluarga Trypanosomidae, dan yang paling penting dalam dunia kesehatan itu ada dua genus, yaitu ada genus Leishmania dan Trypanosoma. Nah, struktur dari famili Trypanosomidae. Dia pertama ada bentuk tahapan daur hidup. Dia famili Trypanosomidae mempunyai sifat polimorfik. Polimorfik itu sendiri artinya terdapat dalam berbagai bentuk parasit yang morfologinya berbeda-beda. 1. Bentuk tahapan daur hidup. Mempunyai dua bentuk umum, yaitu stadium flagellata yang langsing memanjang dan sering melengkung. Yang kedua ada stadium non-flagellata yang berbentuk bulat atau lonjong dan permukaan tubuh parasit ini terdapat lapisan yang lentur, yaitu pelikel. Bentuk umum itu bisa disebut juga stadium. Bentuk inti itu yang bulat, yang di tengah itu inti. Nah, dia itu sebagai tempat menyediakan makanan bagi parasit karena itu inti disebut juga sebagai trophonucleus. Nah, kinetoplas, struktur yang bentuknya bulat atau berbentuk batang yang ukurannya lebih kecil daripada inti. Dia itu yang diletakkan paling belakang. Nah, yang kecil itu disebut kinetoplas. Terus yang keempat itu ada flagel. Flagel itu yang berbentuk seperti cambuk atau benang. Dia berfungsi sebagai alat gerak, alat peraba, alat penangkap mangsa, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Yang terakhir ada undulating membran. Karena flagel melingkari badan parasit, maka terbentuk kurva-kurva selaput yang jumlahnya tergantung pada panjang badan sitoplasma. Selanjutnya, bentuk-bentuk Trypanosomidae. Dia ada 5 bentuk, yaitu pertama ada bentuk Leishmania atau disebut Leishmanial form. Dia ini bentuknya
bulat atau lonjong. Dia cuma mempunyai satu inti dan satu kinetoplas. Dia belum punya flagel. Terus yang kedua itu ada bentuk letomonad atau letomonad form. Bentuk stadium ini memanjang, mempunyai satu inti sentral, satu flagel yang keluar dari bagian depan tubuh di tempat kinetoplas berada. Pada bentuk letomonad belum tampak adanya undulating membran. Nah, yang ketiga ada bentuk cridia atau critical form. Bisa dilihat di gambar yang terakhir. Di gambar terakhir itu bentuk critidia. Nah, bentuk critidia ini bentuknya memanjang dengan kinetoplas berada di depan inti yang letaknya sentral. Pada stadium ini tampak undulating membran pendek menghubungkan flagel dengan tubuh parasit. Nah, yang keempat itu ada bentuk trypanosoma atau trypanosomal form, mempunyai bentuk badan yang langsing memanjang melengkung dengan inti terletak sentral dan kinetoplas berada di ujung posterior. Flagel stadium ini membentuk 2 atau sampai 4 kurva undulating membran. Yaitu bentuknya sama bentuk trypanosoma yang keempat. Dia bentuknya sama, cuma lebih pendek aja. Nah, selanjutnya itu trypanosoma mekanisme. Dia itu ada 2 mekanisme, yaitu ada mekanisme anterior atau mekanisme posterior. Nah, mekanisme anterior itu atas, makanya dia ada di kelenjar ludah. Sedangkan kalau mekanisme posterior itu dia ada di bawah, makanya ada di usus. Nah, kalau anterior dimulai di midgut, berkembang di daerah proventriculus dan akhirnya mencapai kelenjar ludah. Penularan itu melalui gigitan serangga, seperti Trypanosoma rhodiense, Trypanosoma brucei, Trypanosoma gambiense. Nah, sedangkan mekanisme posterior dimulai di usus, penularannya melalui mulut atau oral karena tercemar tinja. Kalau misalnya anterior itu penularannya melalui gigitan, kalau misalnya yang di usus itu penularannya sama melalui oral, tapi kalau oralnya itu sudah tercemar tinja. Contohnya Trypanosoma lewisi. Luka gigitan serangga yang terkena tinja juga contohnya itu Trypanosoma cruzi. Nah, selanjutnya Trypanosoma yang menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu ada Trypanosoma gambiense, yaitu yang menyebabkan penyakit tidur. Yang kedua ada Trypanosoma rhodiense. Kalau yang gambiense itu penyakit tidur, kalau misalnya rhodiense sama penyakit tidur tapi dia di Afrika Timur. Dan yang terakhir itu Teruzzi menyebabkan cangas disiensi di Amerika Selatan. Kalau untuk hewan, dia itu ada Trypanosoma brucei. Trypanosoma brucei ini menyebabkan Nagana disiense yang ditularkan oleh lalat tesa-tese. Nah, yang kedua itu ada Trypanosoma evansi menyebabkan penyakit sura yang ditularkan oleh tabanus. Dan kalau Trypanosoma equiperdium menyebabkan stationidense yang ditularkan melalui hubungan kelamin. Nah, reproduksi Trypanosoma ini dia itu memperbanyak diri atau binary longitudinal fission. Nah, seperti gambar, dia pertama satu ya, cuma ada satu, terus kemudian dia membentuk flagel, 2 flagelnya, terus kinetoplas juga jadi 2. Pokoknya dia dimulai dari kinetoplas. Kemudian intinya di sini masih ada 1. Nah, setelah itu intinya berubah menjadi 2 atau terbelah menjadi 2. Setelah sudah hampir sempurna, mereka membelah diri. Seperti itu. Selanjutnya, Trypanosoma gambiense. Hidup di plasma darah, kelenjar getah bening, dan otak penderita. Mereka itu berbentuk seperti bulan sabit. Panjangnya 15-35 mikron dan lebar antara 1,5 sampai 3,5 mikron. Parasit ini mempunyai inti yang ukurannya besar, berbentuk lonjong,
dan terletak di tengah tubuh parasit atau disebut sentral. Sedangkan kinetoplas yang berukuran kecil terletak di ujung. Butiran-butiran volume ini volutin terdapat di dalam sitoplasma. Nah, termasuk dalam parasit mollifitisme. Seperti yang sudah dijelaskan, dia itu artinya mempunyai bentuk maupun ukuran yang berbeda. Selanjutnya, vektor penularan yaitu melalui lalat tesa-tese. Nah, mereka ini dibutuhkan waktu 20 hari menjadi infektif. Masa inkubasinya berlangsung selama 6-14 hari. Pencegahan dapat dilakukan menggunakan obat trypanoside dan memberantas lalat tesa-tese. Nah, gejalanya itu yaitu ada perubahan pada susunan saraf pusat, kelenjar getah bening, dan gejala klinis. Demam tidak beraturan selama beberapa bulan. Pengobatannya yaitu ia menggunakan obat suramin dimulai dengan uji dosis 100-200 mg melalui intravena. Dosis 5 mg per kilogram pada hari ke-5, 11, 17, 13, dan 30. Untuk anak, 4 mg sampai per kilogram per hari selama 10 hari. Nah, jika mengalami gangguan saraf pusat, digunakan melasoprol, yaitu 2,2 mg per kg per hari selama 10 hari, yang bisa dikombinasi dengan suramin dengan dosis tertentu. Nah, terus juga dia bisa diganti dengan L-lortine 4 kali 100 mg per kg per hari dapat diberikan sebagai pengganti melasoprol. Jadi itu tuh bisa penggantinya melasoprol. Nah, terus juga bisa menggunakan nitfortimox dengan dosis 8-10 mg per kilogram berat badan per hari selama 90 hari. Untuk anak diberikan dosis sebesar 15-20 mg per kg berat badan selama 90 hari. Selanjutnya, Trypanosoma rhodiense. Ini seperti gambar yang di atas, penyakit tidur yang banyak diderita di Afrika Timur. Dia itu banyak diderita di daerah Afrika Timur melalui pemeriksaan mikroskopik. Nah, penyakit ini nih sulit dibedakan dengan penyakit Trypanosoma rhodiense. Nah, dia itu sukar dibedakan dengan, bukan Trypanosoma rhodiense, tapi dia suka dibedakan dengan Trypanosoma gambiense. Nah, pencegahannya yaitu dosis suramin dewasa 100-200 mg melalui intravena. Untuk uji dosis diikuti pemberian 1-4 pada hari ke-1, 3, 7, 14, dan 21. Untuk anak 20 mg per kilogram pada hari ke-1, 3, 7, 14, dan 21. Pencegahan dosis yaitu ada melasoprol dewasa 2-3,6 mg per kilogram per hari selama 3-7 hari. Kemudian penderita diberi 6 mg per kg per hari selama 3 hari. Diulangi kembali sesudah hari ke-7. Anak sama halnya dengan dewasa. Ini gambar dari Trypanosoma rhodiense ya. Selanjutnya, Trypanosoma cruzi. Dia menyebabkan penyakit di Amerika Selatan, lebih dikenal sebagai Chagas. Nah, gejala klinisnya yaitu menyebabkan pembekakan pada luka yang diinfeksi. Contohnya seperti otot, seperti konjungtiva, sistem saraf. Nah, sedangkan pada bayi terjadi gejala klinis akut yaitu demam, konjungtivitis, pembesaran kelenjar. Nah, gejala klinis akut berlangsung selama 20-30 hari. Tempat hidupnya itu di dalam otot, jaringan saraf, dan sistem radiculoental detennial.
Nah, anatomi itu panjang 20 mikron dengan bentuk seperti huruf C atau U. Manusia dapat diinfeksi melalui gigitan konjungtiva atau selaput mukosa. Ini gambar dari Trypanosoma cruzi. Nah, diagnosa penyakit cangas, pemeriksaan laboratorium harus dilakukan untuk senodiagnosis juga dapat dilakukan dengan cara menggigit vektor Reduvidae. Nah, gejala pada orang dewasa, gejala klinisnya berbentuk kronis, gejala neurologis, pengobatan yaitu obat benodazole dengan dosis 5-7 mg per kilogram per hari dalam 2 kali pemberian, diberikan selama 30-90 hari. Dosis anak sampai dengan 12 tahun diberikan 2 kali 5 mg per kilogram per hari 3-4 kali selama 90 sampai 120 hari. Dosis anak umur 11 sampai 16 tahun diberikan 12,5 sampai 15 mg per kilogram per hari 4 kali pemberian selama 90 hari. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Dea Siva Kamila sebagai pemateri 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi Leishmania. Flagelta mempunyai anggota besar spesies yang morfologinya mirip satu sama lain, sehingga sulit untuk dibedakan. Leishmania dilakukan melalui perbedaan sifat kimiawi, pemeriksaan sorologi, pertumbuhan dalam tubuh vektor, jenis receiver host, faktor epidemiologi, dan gejala klinis yang ditimbulkan pada masing-masing spesies. Di sini ada Leishmania donovani. Infeksi parasit ini menyebabkan leishmaniasi visceral atau penyakit Kala-Azar, disebabkan karena kulit penderita berwarna hitam akibat terjadinya hipermeknasi. Penyakit Kala-Azar tersebar luas di negara Cina, India, Afrika Utara, Eropa Selatan, dikarenakan iklim di negara tersebut panas dan lembab. Di sini ada Leishmania tropica. Leishmania tropica hidup intraseluler di dalam sel-sel retikulondotil. Kulit ini bisa menyebabkan leishmaniasis kulit. Penyakit ini banyak tersebar di negara Timur Tengah, India, dan Afrika Tengah. Agar tidak penularan pada penyakit ini, penderita harus diobati dengan baik, dikarenakan penderita ini salah satu sumber terjadinya penularan bagi orang lain. Di sini ada Leishmania braziliensis. Leishmania braziliensis hidup intraseluler di dalam sel makrofag. Terdapat 2 bentuk parasit, yaitu bentuk Leishmania pada manusia dan bentuk leptomonad yang terdapat di dalam tubuh. Untuk menetapkan diagnosis espundia harus dilakukan pemeriksaan mikroskopik. Cara mencegah penularan espundia yaitu dilakukan pemberantasan vektor penularannya yang menggunakan insektisida. Di sini ada sporozoa. Sporozoa ini tidak memiliki flagel atau sila, maka pergerakannya dilakukan secara amoeboid. Proses reproduksi melalui 2 cara, yaitu reproduksi aseksual atau skizogoni. Yang kedua ada reproduksi seksual atau skigami. Ada beberapa genus sporozoa yang menyebabkan penyakit pada manusia, contohnya seperti Kokodia atau Sporozoa usus, Plasmodium atau sporozoa darah, dan Orpotolaxmida. Di sini ada Kokodia. Kokodia hidup di intraseluler dan di dalam sel-sel epitel mukosa usus di daerah ileum bagian bawah. Protozoa ini jarang menyebabkan penyakit terhadap manusia. Yang parasitik pada manusia yaitu famili Elimeridae, genus Isospora, dan Elimerei. Trozorit yang akan terjadi di dalam sel epitel usus manusia, dia akan berubah bentuk menjadi mekadiskikon dan akan berkembang menjadi bentuk morozot. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Safwan. Saya berasal dari kelompok pertama. Saya akan menjelaskan tentang parasit Isospora belli atau Schistospora belli. Parasit ini tersebar di seluruh dunia. Pada umumnya terdapat di daerah endemis seperti Indonesia, Filipina, Jepang, China, India, Amerika Selatan, bahkan Afrika Selatan. Ukurannya tersebut berukuran 12-16 mikron kali 25 sampai dengan 33 mikron untuk Isospora belli dan 10 kali 16 mikron untuk Isospora hominis. Penyakit ini
memiliki masa inkubasi sekitar 1 minggu lamanya, dan gejalanya itu termasuk demam, malaise, diare, dan sakit perut. Tetapi pada umumnya tidak dapat berbahaya bagi manusia, dan penyakit ini akan dapat sembuh dengan sendirinya. Selanjutnya, itu ada parasit Cyclospora. Parasit ini dapat menyebabkan kerusakan usus halus, seperti kemerahan, pengecilan partikel usus, dan pertumbuhan sel usus. Gejalanya itu meliputi diare, konstipasi, mual, muntah, sakit perut, kelelahan, sakit otot, bahkan kehilangan nafsu makan dan penurunan berat badan. Parasit Cyclospora dapat menyebabkan demam dan dapat muncul selama 10-12 minggu dan terjadi berulang-ulang kali. Walaupun bisa sembuh sendiri, pasien dengan imunitas rendah dapat mengalami diare yang berkepanjangan. Lanjut, di sini ada parasit Cryptosporidium. Parasit zoonosis atau protozoa yang menyebabkan cryptosporidiosis pada manusia, yaitu menyerang semua manusia, semua usia, dan sering dilaporkan di seluruh dunia akibat penggunaan air tidak bersih dan lingkungan serta gaya hidup yang buruk. Parasit ini terdapat di dalam air yang tidak bersih, semisal bak mandi kita yang tidak bersih, terus jalanan yang misal habis kena banjir, itu terdapat parasit Cryptosporidium. Cryptosporidium memiliki okista berbentuk sferis berdiameter 4-6 mikron yang dapat memiliki dinding tipis atau tebal. Ini berikut contoh dari parasit Cryptosporidium, ada di bawah situ. Lanjut, di sini ada Toxoplasma gondii. Apa itu Toxoplasma gondii? Yaitu adalah protozoa yang menyebabkan toksoplasmosis pada manusia dan hewan, tinggal di dalam sel dan menyebabkan berbagai kerusakan organ. Contohnya pada keluarga kucing. Keluarga kucing ini pembawa utama parasit Toxoplasma gondii yang menyebarkan penyakit kepada manusia. Penyebarannya itu terjadi jika hewan lain memakan daging yang terinfeksi. Parasit itu berkembang dalam usus kucing, membentuk okista yang keluar dari tinjanya. Lanjut, toksoplasmosis bisa ditularkan kepada manusia baik secara dapatan, yaitu makanan, udara, maupun kulit, maupun kongenital. Infeksi ini dapat terjadi via makanan yang terkontaminasi, udara yang mengandung partikel infektif, atau kontak kulit dengan jaringan atau ekstreta hewan sakit. Lanjut, di sini ada contoh siklus parasit Toxoplasma, yaitu dapat dilihat jika seekor kucing memakan parasit yang terdapat di tikus, maka parasit ini terdapat di daging tikus, maka tersebarlah oleh si kucing ini, ataupun bisa sebaliknya. Nah, parasit ini dapat menyebabkan kepada manusia itu melalui udara, makanan. Makanya hati-hati yang memiliki kucing ataupun hewan-hewan yang misalnya ada di dapur, misalnya tikus. Nah, makanan yang terkontaminasi dengan tikus itu bisa dapat menyebabkan parasit ini. Parasit Toxoplasma gondii. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hana Alicia Salsabila. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pneumocystis carini, menyebabkan infeksi yang disebut pneumonia atipik atau disebut PCP. Secara sporadis ditemukan pada penderita dengan imunodefisiensi primer atau penderita yang sedang mendapatkan kemoterapi.
dan transplantasi atau penderita AIDS. Pneumocystis carini dapat menimbulkan kelainan paru yang menyebabkan organ ini menjadi kenyal dan udara menghilang dari jaringan paru. Pemeriksaan radiologi menunjukkan gambaran ground glass yang khas. Selanjutnya ada sarkoiditis. Sarkoiditis adalah parasit zoonosis yang pada manusia tidak banyak menimbulkan keluhan. Sarkoiditis menghasilkan toksin yang disebut sebagai sarkostin yang dapat menyebabkan kematian pada kelinci, tetapi tidak menyebabkan keluhan atau gejala klinis pada manusia. Infeksi intestinal pada manusia melalui makanan dapat menimbulkan nyeri perut, diare, demam, takikardi, atau disebut juga dengan detak jantung cepat, dan meningkatnya frekuensi pernapasan penderita. Parasit tersebut dapat ditemukan di dalam tinja yang diperiksa secara konsentrasi atau ditemukan pada otot jantung, otot lengan, dan otot laring melalui biopsi pada penderita atau autopsi pada jenazah. Selanjutnya ada Plasmodium. Golgi menjelaskan daur hidup Plasmodium, yaitu siklus psikozonini eritrositik yang disebut sebagai siklus Golgi. Penyakit malaria dilaporkan secara luas dari seluruh dunia, terutama di daerah yang terletak antara 40 derajat lintang selatan dan 60 derajat lintang utara, terutama dari negara-negara tropis yang merupakan daerah-daerah endemis malaria. Sprotozoid Plasmodium yang masuk bersama gigitan nyamuk Anopheles mula-mula akan memasuki jaringan sel-sel parenkim hati dan berkembang biak di sana. Lalu berikut adalah gambar-gambarnya. Yang pertama ada Plasmodium falciparum, gemosit berbentuk seperti buah pisang. Lalu selanjutnya ada Plasmodium vivax, trofozoid lanjut berbentuk amoeboid dan sel darah terinfeksi si parasit ini tampak membesar ukurannya. Lanjut ada Plasmodium oval, sel darah merah yang terinfeksi bentuknya tak teratur dan bergerigi. Selanjutnya ada Plasmodium malariae, trampozoid dewasa berbentuk pita Benfrom. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok 4. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya apabila terjadi penyampaian kata yang salah maupun kalimat. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.